Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya menyampaikan uraian tentang pengembangan kuliner berbahan baku salak yang pengabdian tersebut dilakukan di Desa Wisata Meranggen pada sebelum pandemi merebak. Desa Meranggen merupakan desa yang mendapatkan mandat sebagai desa wisata dan budaya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang yang diberikan sejak tahun 2017. Ya, Desa Meranggen memang dilewati jalur utama dari Magelang ke Taman Nasional Gunung Merapi, tetapi jalur ini belum populer seperti halnya jalur ke Ketep, Kadu Pandang ya, atau jalur wisata Kopeng. Jadi posisinya adalah antara Jogja dan Magelang, sehingga memang tidak terbiasa digunakan sebagai jalur wisata. Nah, permasalahan yang dihadapi desa tersebut dalam rangka melaksanakan atau menuju ke desa wisata ini adalah belum adanya paket-paket pendukung sajian wisata, dan yang saya pahami ini yang saya soroti di sini adalah khususnya sajian kuliner ya, karena namanya kuliner itu tidak bisa dipisahkan dengan tujuan wisata, karena biasanya orang menuju desa wisata itu sebagai tanda bukti dan sebagainya ini membawa semacam oleh-oleh ya. Jadi oleh-olehnya bisa kerajinan setempat, bisa juga dari kuliner atau makanan-makanan khas yang bisa disajikan atau dimakan di tempat ataupun yang bisa dibawa pulang. Ya, menangkap hal itu, saya mencoba memanfaatkan apa yang ada di daerah Meranggen. Jadi hasil pertanian apa yang bisa dimanfaatkan, dimodifikasi olahannya sebagai bahan baku olahan yang nantinya bisa menjadi ciri khas oleh-oleh dari desa Meranggen. Ya, kita tahu bahwa daerah Meranggen dan sekitarnya di lereng Merapi itu banyak sekali menghasilkan buah salak, dan ini pada saat panen raya itu harganya murah sekali. Ya, dan belum tentu pada saat panen raya itu banyak yang hadir ke sana, sehingga buahnya kadang-kadang tidak laku atau tidak terjual. Ya, namun pada saat musim itu tidak datang, artinya lagi musim langka buah, itu harganya bisa melonjak tinggi. Ya, sehingga untuk mengantisipasi hal itu agar buah yang pada saat panen raya itu dijual sangat murah, itu bisa dimodifikasi menjadi olahan-olahan yang relatif lebih awet. Ini yang menjadi ide kami untuk memberikan semacam pelatihan agar pemanfaatan buah salak itu bisa lebih optimal, tidak hanya sekedar dimanfaatkan sebagai buah segar. Ya, pelaksanaan kegiatan ini memang kami bersamaan atau kami samakan, kami barengkan dengan terlaksananya KKN. Ini tujuannya adalah agar banyak bantuan dari mahasiswa juga, maksud kami tenaganya ya, jadi bantuan tenaganya dari mahasiswa ini untuk pelaksanaan pelatihan tersebut. Namun dari sisi biaya, dari sisi tenaga ahli dan sebagainya, kita sendiri yang mengusahakan. Ya, pelatihan buah salak ini yang kita pusatkan pada 2 dusun ya, mengingat terbatasnya waktu, yaitu di Meranggen Sari dan Dunging Sari, di mana kedua dusun itu yang paling banyak menghasilkan salak dibanding dusun lain yang ada di Desa Meranggen. Baru 4 macam olahan yang sempat kita berikan, yaitu untuk dodol salak dan cookies salak ini kita berikan di Meranggen Sari. Kemudian brownies salak dan donat salak itu di Desa Sumbing Sari. Maksudnya tadinya mau dilanjutkan dengan di change ya, jadi Sumbing Sari diberikan latihan dodol salak dan cookies, kemudian yang di Meranggen kita berikan latihan brownies dan donat. Ya, maunya seperti itu. Tetapi pada perjalanan pelatihan, pada perjalanan proses itu keburu datangnya pandemi ya, sehingga untuk waktu pelatihan berikutnya belum sempat kita berikan. Selain kedua desa tersebut kita berikan pelatihan
baru macamnya sedikit ya untuk olahannya. Kita berikan juga sosialisasi ya, atau penyuluhan tentang pemasaran produk olahan yang dihasilkan bagaimana agar bisa optimal dipasarkan. Jadi sesuai dengan desa wisata yang dikembangkan. Jadi olahan itu nanti juga kita latihkan bagaimana cara memasarkan produk, termasuk bagaimana cara membuat kemasan yang bisa menjadi eye catching atau menarik ya perhatian wisatawan juga kalau dibawa pulang itu menunjukkan ciri khas desa atau desa wisata Meranggen pada kemasan produknya. Nah, ini hambatan yang terjadi ya di luar kuasa kita semua. Datangnya tidak kita sangka-sangka dan ternyata sampai sekarang pun masalah COVID ini belum selesai ya. Jadi pada rentang waktu pelaksanaan program terjadi pandemi atau wabah yang sifatnya global mendunia ya, sehingga program pelaksanaan terpaksa tidak berjalan dengan lancar. Namun demikian, pada kesempatan ini juga kita sempat menyerahkan sumbangan berupa 20 paket sembako yang totalnya seharga 3 juta dan sudah kita serahkan bantuan peralatan pengolahan ya, maaf, untuk bantuan peralatan pengolahan belum terlalu banyak, yang diberikan baru sedikit sekali. Namun yang sudah siap kita berikan atau sudah sempat kita berikan nih etalase untuk display produk ya, ini yang seharga kurang lebih 5 juta ini untuk memasarkan, memamerkan atau mendisplay produk-produk olahan yang sudah sempat dilatihkan dan ini diserahkan ke pihak desa. Nah, dengan kenyataan yang ada, kegiatan ini masih memerlukan tindak lanjut ya. Jadi sebetulnya banyak sekali olahan yang bisa dibuat dari buah salak ya, yang bisa nanti diberikan lagi sebagai tambahan variasi ya. Dengan harapan juga mudah-mudahan setelah dikenalkan serba singkat dasar-dasar pengolahan buah salak untuk menjadi produk-produk kuliner yang memadai, ini masyarakat juga punya ide mungkin bisa diolah menjadi produk-produk lainnya lagi dan itu bisa ditularkan ke desa-desa lain sehingga desa tersebut bisa dikatakan atau bisa diharapkan seluruh wilayahnya mampu menghasilkan oleh-oleh yang berasal dari buah salak ya, yang menjadi ciri khas desa Meranggen ya. Jadi kalau orang datang ke desa Meranggen ini hadir ke sana kemudian melihat alam ataupun menjelajahi wilayah wisatanya, kemudian mampir pulangnya selain mencicipi kuliner salak dimakan di tempat, juga bisa membawa buah tangan atau oleh-oleh yang dibawa pulang ke daerah asal masing-masing dan itu tidak ada di tempat lain produk-produk tersebut. Harapannya sampai sejauh itu. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang ada kesempatan untuk memperkaya variasi dari produk-produk kulinernya untuk mendukung daerah wisata. Ya. Ya, ini saya dikatakan tadi ya, jadi kalau memungkinkan, memang sebaiknya sampai pada tahap legalitas ya. Jadi merek dagangnya didaftarkan, kemudian didaftarkan ke Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan nomor register yang itu semua menjamin kelayakan produk tersebut untuk dikonsumsi secara meluas tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Ya, itu akan kita arahkan atau kita latihkan, kita dampingi sampai ke registrasi produk olahannya itu kalau memungkinkan nanti sampai ke patennya. Ya, kalau tentang produk halal dan sebagainya itu juga sudah kita arahkan. Nanti juga kalau sudah menjadi ikon kuliner di suatu tempat memang harus sampai mendapatkan label halal dari instansi yang berwenang. Dalam hal ini mungkin MUI. Nah, kemudian untuk
promosi ya. Ini kemarin yang dilatihkan itu yang serba ringkas ya. Jadi masih kita arahkan bagaimana kita berikan pengenalan ya, belum sampai pengarahan. Bagaimana cara mempromosikan produk ini agar mudah dikenali, kemudian produknya itu kemasannya sudah menampilkan isi dari produknya dengan info-info ringkas atau info penting dan sebagainya. Namun demikian untuk menggali inovasi cara membuat kemasan yang menarik dan sebagainya itu masih perlu pelatihan lebih lanjut. Ya memang kalau dalam usaha seperti ini tidak boleh kita stuck ya, kita berhenti puas dengan hasil yang ada sekarang. Oh ini sudah laku, sudah tidak bisa seperti itu. Sehingga mau tidak mau diajarkan ke masyarakat agar selalu mencari terobosan-terobosan atau mencari trik-trik baru agar produknya semakin diminati. Ini beberapa dokumentasi yang bisa kita lampirkan di sini. Ini proses atau saat pelaksanaan pelatihan di beberapa desa. Jadi produknya masih belum bagus bentuknya, ya. Mengingat masih banyak yang awam. Jadi ibu-ibu yang kita latihkan di sana ada yang bahkan belum mengenali sama sekali bagaimana cara memproduksi donat. Kalau seperti membuat dodol itu rata-rata mereka sudah lumayan bisa ya. Karena ada dodol ketan selama ini yang itu merata ya di beberapa wilayah di Jawa terutama itu banyak yang menghasilkan. Namun ini bahan bakunya adalah salak walaupun tidak meninggalkan tepung ketan sama sekali karena itu ciri khas dodol. Karena kalau hanya salak saja dan diberikan atau dicampur dengan gula merah itu jadi rasanya bukan seperti dodol tapi hanya sekedar seperti manisan dan ini yang tidak kita gandaki ya. Kemudian untuk brownies ini agak baru ya, jadi mungkin selama ini mereka mengenali atau sudah pernah membuat kue bolu ya, tapi belum pernah dicampur dengan salak, buah salak. Ya, dan di sini kita kenalkan bahwa buah salak ataupun mungkin kalau di daerah itu ada buah-buah lain yang bisa rutin dihasilkan itu akan bisa dijadikan olahan juga. Ya. Nah ini sebagian dari mahasiswa KKN yang berbarengan dengan program yang kami jalankan di sini. Belum tidak semua sih, ini ada yang hanya ada di satu dusun, sementara dusun lain waktu pelatihan dusun lain memang mahasiswanya berbeda dan kebetulan ini tidak saya sampaikan fotonya atau dokumentasinya di sini, namun kira-kira demikian tidak berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sebagai wawasan ya, pengembangan wawasan bagi kita semua. Mudah-mudahan di daerah-daerah lain juga ada daerah yang hasil pertaniannya melimpah dan belum termanfaatkan secara optimal, bisa diupayakan untuk membuat diversifikasi produk sehingga manfaatnya bisa lebih optimal, mengingat hasil pertanian rata-rata tidak tahan lama, jadi mudah busuk dan sebagainya. Kalau dibuat olahan akan relatif lebih panjang umur simpannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.